Halo teman-teman, kembali lagi sama Deris, masih di channel YEC Co ID. Oke, di video sebelumnya Deris pernah singgung akan mencoba mengulik dan mencari tahu sebenarnya apa sih kriteria kita agar bisa lolos seleksi kartu prakerja. Deris sendiri sudah gabung beberapa di gelombang pertama, kedua, juga hasilnya masih sama, masih belum lolos. Mungkin teman-teman ada yang senasib sama Deris, makanya Deris coba mencari tahu apa sih sebenarnya kriteria yang bisa lolos seleksi kartu prakerja. Pasti banyak yang penasaran ya. Coba nanti Deris akan menghubungi call center prakerja untuk mencoba mencari tahu apa sih gabung berkali-kali tetap nggak lolos. Ya, kalau ngikuti prosedur sudah sebenarnya. Ya udah, daripada penasaran, coba dari telepon di call center prakerja, teman-teman. Pelayanan kartu prakerja, selamat pagi. Dengan Citra dapat saya bantu? Iya, selamat pagi, Mbak. Iya, dengan Bapak siapa saya bicara? Dengan Deris. Ya, apa yang dapat saya bantu, Pak Dery? Iya, ini Mbak tentang prakerja. Iya. Ini kan sudah masuk di gelombang ketiga ya. Iya. Saya gabung gelombang 1, 2 itu gabung berkali-kali kok masih gagal terus sih Mbak. Sebenarnya kesalahannya itu di mana gitu untuk bisa diperbaiki. Baik, saat ini Bapak sedang ngasih gelombang ketiga seperti itu, Pak Dery ya? Iya, gelombang pertama saya ikut nggak lolos, gelombang kedua nggak lolos, gabung ke gelombang ketiga itu kok masih gagal gitu loh Mbak, 1 dan 2 ya. Ya, baik. Untuk kegagalan dalam gelombang pertama dan kedua, karena memang kota di daerah Bapak sudah terpenuhi seperti itu, Pak, sehingga Bapak tidak bisa mengikutinya. Oh, seperti itu. Jadi, Iya. kalau kesalahan data mungkin nggak sih Mbak? Misalkan ini, apakah Iya. foto itu benar bisa mempengaruhi ketidaklolosan? Kalau Tidak, iya Pak. itu gimana Mbak? Iya. Iya, untuk data yang sudah masuk, jika Bapak sudah bisa melanjutkan, maka tidak bermasalah, Pak. Seperti itu. Oh gitu, yang foto Iya, itu ya betul. Mbak ya. Nah, Iya. kalau memang ada kesalahan di foto gitu kan kita Iya. kalau mau mengubah data Iya. itu ada opsinya nggak gitu? Tidak, Pak, karena memang tidak bisa untuk mengubah data seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau Iya. sudah masuk itu sudah terproses bisa lanjut ke berikutnya berarti nggak masalah ya dengan foto yang sudah kita upload Iya, Bapak, sesuai tidak ketentuan masalah. kemarin. Iya, betul, Pak. Nah ini terus berikutnya Mbak, kan Iya. katanya nih yang terdampak COVID itu jadi yang apa ya? Yang diprioritaskan atau standar apa ya? Ini itu tahu realnya itu dari mana yang terdampak COVID yang menjadi standar kelolosan kemarin. Kan pas ngisi survei itu bisa juga kan orang seperti itu. Oh, baik. Untuk hal tersebut, manajemen kami Bapak yang mengetahuinya dan mengevaluasi seperti itu. Iya, jadi untuk hal tersebut manajemen kami yang mengetahuinya seperti itu, Pak. Seperti itu, Mbak. Nah, Iya. terus kalaupun ini kan saya ada teman nih. Saya tahu Iya. kondisinya dia tuh cukup mampu. Ya, istilahnya masih belum begitu membutuhkan yang prakerja ini. Tapi malah bisa lolos gitu loh. Sedangkan teman saya yang lainnya itu yang keuangannya itu kondisinya jauh di bawah teman saya tadi itu malah belum lolos seperti itu, Mbak. Baik. Untuk hal tersebut memang karena dari manajemen kaminya, Pak, dan teman Bapak mungkin karena sudah dulu terlebih dahulu di kotanya sudah tidak penuh seperti itu, jadi bisa memasuki kota gelombang tersebut seperti itu. Jadi itu ya Mbak ya yang jadi faktornya. Siapa cepat dia dapat seperti itu? Iya, untuk hal tersebut diketahui dari kaminya seperti itu. Namun untuk evaluasi selainnya manajemen kami yang mengetahuinya, Pak. Nah gitu. Dan ada prosedur nggak sih Mbak untuk ya misalkan kita mau melaporkan yang sekiranya kita anggap nggak pantas gitu biar diverifikasi ulang datanya. Kasihan kan soalnya sama yang benar-benar butuh di prakerja ini gitu. Oh, baik. Untuk hal tersebut Bapak bisa email saja ke kami di info@prakerja.go.id. Seperti yang email laporan itu ya Mbak ya? Iya, betul. Nah kalau ini benar nggak sih Mbak dalam satu kakak itu cuma yang bisa keterima itu 1 orang gitu dalam 1 kakak? Untuk
terimanya hanya manajemen kami yang mengetahuinya Pak, namun untuk mendaftarnya bisa satu kakak semuanya. Oh gitu. Jika memang tidak dalam sekolah ataupun tidak dalam kuliah, seperti itu. Nah, apa Iya. dari kriteria kelolosan itu semuanya itu apakah sudah dicantumkan di web resminya Prakerja? Ini soalnya saya juga sendiri penasaran gitu loh Mbak, sebenarnya yang jadi tolak ukur itu apa sih untuk kelolosannya itu, dari data yang sudah benar atau ada faktor Iya. lain, dilihat dari NIK atau apa. Bahkan ada yang masih mengenyam pendidikan kuliah atau mahasiswa itu juga dapat lolos gitu loh, bisa ikut pelatihan gitu, bisa klaim insentifnya juga gitu. Oh, baik. Untuk hal tersebut, mohon maaf Bapak, kami tidak mengetahuinya, hanya manajemen kami yang mengetahui dari hal tersebutnya. Seperti itu Pak. Gitu Mbak, jadi. Iya Bapak Dery. Bagaimana Pak? Apakah informasinya sudah jelas? Ya, cukup jelas sih Mbak. Oke. Ada hal lain yang dapat saya sampaikan? Sementara begitu, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut kalau saya ini lagi. Oh iya Mbak, sekali lagi untuk pengumuman yang gelombang ketiga ini tanggal berapa? Bagaimana Pak? Untuk Suaranya pengumuman tidak terdengar. Untuk pengumuman gelombang ketiga Iya. diumumkan tanggal berapa? Jam berapa? Oh, baik. Untuk gelombang ketiga, pengumumannya belum diinformasikan Pak, ditunggu saja, dicek di Instagram secara berkala, seperti itu, nanti akan diinformasikan. Oh gitu. Oke. Iya. Terima kasih Mbak kalau seperti itu. Baik, terima kasih telah menghubungi layanan Kartu Prakerja. Selamat beraktivitas Bapak Dery. Ya, terima kasih, sama-sama. Nah, itu tadi hasil ngobrol Deris dengan CS Prakerja. Yang bisa disimpulkan yang pertama, teman-teman udah gabung berkali-kali tapi masih gagal. Sebenarnya kesalahannya di mana? Nah, dari jawaban CS tadi teman-teman, bisa jadi kuota di daerah teman-teman, di wilayah teman-teman itu sudah terpenuhi. Ya, opsinya teman-teman bisa ikut di gelombang berikutnya, seperti itu. Nah, yang berikutnya, apakah foto itu benar bisa mempengaruhi ketidaklolosan? Dari Mbak CS tadi menjelaskan, tidak, karena sistem sudah membaca foto kita ketika kita membuat akun Prakerja dan mendaftar. Nah, berarti kita lolos dong, seperti itu. Tapi Deris baca di ini teman-teman, Deris baca di finance.detik.com ada kutipan beliau ya yang menyatakan ini, ada 30.000 orang yang tidak bisa melewati threshold yang ditetapkan. Thresholdnya sama kita gunakan katakanlah seperti yang biasa digunakan oleh lembaga-lembaga. Di sini penting untuk diketahui, bisa jadi karena itu cara mengambil selfie-nya kurang tepat. Misalkan satu blur, yang kedua pakai kacamata, yang ketiga kupingnya nggak kelihatan, yang keempat miring, yang kelima berbayang-bayang atau gelap, keenam pakai topi. Nah, itu kemudian membuat face recognition-nya kurang berhasil, kata Ibu Deni. Oke. Dan pernyataan beliau ini juga disampaikan ketika beliau telekonferensi pada hari Rabu 22 bulan 4 2020. Berikut kutipannya. Tadi yang jumlah 30.000 itu bagaimana? Jadi yang 30.000 itu mereka itu kita melakukan intinya adalah face recognition. Dan kemudian di sini ada jumlah tadi 30 ribuan yang tidak bisa melewati threshold yang ditetapkan. Thresholdnya kita gunakan sama seperti katakanlah yang biasa digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan. Nah, di sini penting untuk diketahui bahwa tidak melulu bahwa itu karena fraud, bukan. Bisa jadi itu karena satu cara mengambil selfie-nya kurang tepat. Misalnya satu blur, yang kedua pakai kacamata, yang ketiga kupingnya nggak kelihatan, yang keempat miring, kemudian yang kelima berbayang-bayang atau gelap, keenam pakai topi. Itu kemudian membuat facial recognition-nya kurang berhasil. Nah, kemudian teman-teman ketika Deris tanya dan sambungkan lagi tentang perbaikan data, terutama untuk memperbaiki kualitas foto selfie kita, ya.
Nah, kemudian dari tadi tanyakan juga tentang ada nggak sistem perbaikan data, terutama untuk selfie kita yang mungkin masih salah. Tadi Mbak CS mengatakan tidak bisa, ya. Padahal dari baca juga di finance.detik.com berikut ada pernyataan beliau. Untuk selanjutnya, kami berharap di batch ketiga kami akan menyediakan sebuah jalur sehingga teman-teman yang 30.000 ini bisa mengupload foto selfie yang baru, yang lebih benar, yang lebih bagus, yang lebih terang, supaya kemudian bisa bergabung di batch yang ketiga. Nah, ini beliau sampaikan juga pada telekonferensi pada hari Rabu tanggal 22 bulan 4 2020. Begini pernyataan beliau. Untuk selanjutnya, ini nanti kami berharap di batch 3 itu kami akan menyediakan sebuah jalur supaya kemudian teman-teman yang 30.000 ini bisa mengupload selfie, foto selfie-nya yang baru, yang lebih benar, yang lebih bagus, yang lebih terang, supaya kemudian bisa kemudian bergabung di dalam batch yang ketiga. Kalau yang terdampak COVID itu jadi standar, tahu kondisi realnya itu dari mana? Nah, tadi CS mengatakan itu adalah wewenang dari manajemen, seperti itu teman-teman. Berikutnya, next, tadi Deris juga sempat menyinggung kondisi realita yang ada di lapangan, ya. Ini pasti teman-teman ngalami juga. Kita lihat teman-teman kita yang kondisinya layak, malah sudah lolos prakerja, tapi sedangkan yang benar-benar membutuhkan malah belum lolos. Nah, tadi respon dari CS masih sama, wewenang manajemen, seperti itu. Selanjutnya, ada nggak sih sebenarnya prosedur untuk melaporkan yang sekiranya itu kita anggap nggak pantas, ya, biar diverifikasi ulang seperti itu datanya. Kasihan kan sama yang benar-benar butuh, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan itu, bisa melaporkan dan info ke email, ya, di info@prakerja.go.id, seperti itu. Terus kemudian ini tentang isu yang satu kakak cuma bisa satu yang keterima. Tidak, teman-teman. Jadi dalam satu kakak itu bisa ikut semua, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah but not least, tadi Deris tanya juga apakah sudah dicantumkan di web resmi Prakerja untuk kriteria kelolosan yang benar-benar real, ya teman-teman, ya. Karena Deris dan teman-teman juga semuanya pasti penasaran sebenarnya apa sih kriteria yang menjadikan kita lolos untuk seleksi kartu prakerja ini. Penasaran semua. Nah, kalau dari pernyataan Bu Deni ketika waktu telekonferensi, ya, beliau menyampaikan bahwasannya ada kriteria. Di layar pertama adalah beliau menyampaikan seperti ini kutipan videonya. Sebenarnya Mbak Anissa itu ingin menanyakan ini, tadi sudah sempat diketik. Kalau soal layer verifikasi 1 sehingga peserta menjadi 168.000 itu apa ya, Bu? Oh ya, jadi ini Bapak, jadi pada saat teman-teman mendaftar yang di website itu kan teman-teman memasukkan email, kemudian kita verifikasi emailnya. Setelah itu baru teman-teman memasukkan nick dan nomor telepon, kemudian kita cek itu nick-nya. Kenapa? Itu adalah layer yang pertama, Pak, yaitu verifikasi nick. Artinya apa? Dari kartu prakerja servernya tembak API ke tempatnya Pak Dirjen Dukcapil, yaitu apakah nick ini ada di sana? Gitu. Oke. Kemudian usianya 18 enggak? Oke, kemudian masuk, Pak. Nah, itu adalah verifikasi yang katakanlah layer 1 karena by perpres harus WNI 18 tahun ke atas. Yang kedua adalah kita ngecek dengan servernya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena kan tidak boleh lagi sekolah atau kuliah, Pak. Karena angkatan kerja kan nggak boleh sedang sekolah. Kalau udah lulus baru kemudian boleh. Jadi kita cek ke sana apakah anak ini sedang aktif di pendidikan. Kalau misalnya jawabnya maka nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah yang tadi teman-teman kan diminta untuk foto KTP dan selfie. Nah, tadi itu adalah untuk kita ingin memastikan sekali lagi satu layer lagi, yaitu apakah betul yang di KTP yang dipakai
Dan yang kedua adalah orang yang melakukan selfie betul-betul adalah orangnya atau tidak gitu Pak. Jadi itulah yang menyebabkan 200.000 itu turun menjadi 168, yaitu dengan facial recognition. Tapi ya teman-teman ya, kalau benar-benar ini real, yang jadi acuan adalah 18 tahun, WNI, terus kemudian tidak sedang sekolah, kuliah. Tapi ada nggak sih teman-teman yang kuliah ikut prakerja dan lolos? Hahaha. Aduh, ya sudahlah teman-teman. Kita bisa tarik kesimpulan, ya tetap berusaha, tetap jangan putus asa kalau mau pengen ikut kartu prakerja. Istilahnya kalau rezeki nggak kemana, karena memang belum ada sinkronisasi dari pernyataan beliau dan dari CS juga masih belum ada titik temu seperti itu. Ibu Deni menyampaikan seperti ini di CS, penyampaian di lapangannya seperti ini. Oke, sudah itu aja. Nanti kalau ada isu terbaru dan informasi terbaru bakalan di-share. Dan jangan lupa untuk gabung di grup Telegram serta di Facebook YEC Co-ID. Yang pengen tahu lebih lanjut, masih kepo dengan prakerja, masih ada pertanyaan, bisa komen di bawah ya. Untuk yang pengen gabung di grup Telegram dan juga Facebook, linknya ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi dan see you! Video ini dipersembahkan oleh YEC Co-ID, partner dari sekolahmu, mitra resmi Kartu Prakerja dari Pemerintah Republik Indonesia.